Hello, welcome again to English class. Pada saat ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan judul yang baru, yaitu A, N, dan D untuk grade 6. Saat ini kita akan belajar cara menggunakan A, N, dan D. Nah, untuk menggunakan A, N, dan D ini, yang pertama penggunaan A ya. Namun sebelumnya A dan N ini artinya adalah sebuah, seorang, bisa juga untuk seekor binatang. Jadi itu artinya ya. Nah, kata A atau N digunakan untuk kata benda tunggal atau singular. Nah, kata benda tunggal ini hanya satu ya. Namanya tunggal berarti satu. Jadi kata A atau N ini digunakan untuk kata benda tunggal. Kemudian kata A atau N berada di depan sebuah kata benda. Apakah itu orang, apakah itu binatang, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita menggunakan A atau N di depannya untuk menunjukkan bahwa atau mengartikan sebuah atau seorang atau seekor. Oke. Kemudian kata D digunakan untuk menunjukkan kata benda. Nah, kata benda ini bahasa Inggrisnya adalah noun yang spesifik dalam bentuk singular atau plural. Jadi singular ini bendanya satu, kalau plural ini lebih dari satu. Ada dua benda. Dua atau lebih, pokoknya lebih dari satu itu plural. Nah, untuk contoh penggunaannya, ini adalah contoh penggunaan A. A digunakan saat berhadapan dengan kata benda berawalan huruf konsonan atau huruf mati. Jadi perhatikan contohnya ya. A ini harus ditulis sebelum sebuah kata, namun kata itu berawalan huruf mati. Contoh ini kita lihat contohnya ya. A student. Student ini huruf awalnya adalah S, berarti itu konsonan atau huruf mati. Seorang siswa ya. Kemudian a car, sebuah mobil. Car ini C. C ini adalah huruf mati. Nah, kemudian berikutnya penggunaan N. N ini digunakan saat berhadapan dengan kata benda berawalan huruf vokal. Jadi satu kata benda setelah penulisan N, kata benda itu huruf awalnya adalah huruf hidup. Nah, kita tahu bersama bahwa huruf hidup itu adalah A, I, U, E, O. Itu adalah huruf hidup ya. Nah, ini N orange. Ini orange ini huruf pertamanya adalah O, jadi dia menggunakan N. Kemudian N idea. Idea ini I atau I ini adalah huruf hidup. Jadi kita menggunakan N di depannya. Kita lanjut ya. Nah, kalau ini penggunaan D. John buy a new phone. The phone is very expensive. Very expensive ini yang mana? The phone yang very expensive atau John membeli sebuah HP baru. HP itu sangat mahal. HP yang mana yang sangat mahal? Spesifiknya kan? Berarti spesifiknya adalah HP yang baru, itu yang mahal. Kemudian the dog is black. Nah, the dog is black. Contohnya mem di sini melihat ada 3 ekor anjing di depannya mem. Kemudian ada warna putih, warna hitam, dan warna coklat. Yang memaksudkan di sini yang mana? Berarti anjing yang berwarna hitam. Yang spesifiknya ya, spesifiknya ke warna hitam. The man is standing beside me. Contohnya mem lagi bercerita dengan 2 orang pria. Nah, yang satu berdiri di samping mem, yang satu di depannya mem. Yang mem maksudkan di sini, the man is standing beside me yang mana? Yang berdiri di sampingnya mem. Kemudian kita lanjutkan ya. Contoh lain penggunaan A dan N.
Ini dia. N digunakan saat berhadapan dengan kata benda berawalan huruf konsonan. Ingat, huruf konsonan adalah huruf mati, namun berbunyi vokal. Namun bunyinya seperti huruf hidup. Mana contohnya? Oke, ini dia contohnya. Ini tulisannya honor ya tulisannya. Dilihat huruf mati ya pertawanya. Padahal kalau dibaca ini cara membacanya adalah aner. Berarti an aner ya. Bukan dibaca haner, tapi dibaca an aner. Jadi ini kita menggunakan kita menggunakan kata n di depannya untuk menunjukkan sebuah atau seorang atau seekor. Nah, di sini an aner. Kemudian berikutnya yaitu an hour. Kenapa di sini pakai n? Karena cara bacanya seperti kedengaran huruf memang kedengarannya huruf hidup atau vokal. An hour. Jadi itu ya. Jadi kita tidak berpatokan kepada penulisan, tapi kita berpatokan kepada cara bacanya, penggunaan n dan e. Kemudian begitu sebaliknya. Saat berhadapan dengan kata benda yang berawalan huruf vokal namun berbunyi konsonan, kita menggunakan e. Ini contohnya. University, cara bacanya university ini pakai y di depannya, jadi university. Makanya kita menggunakan e bukan n, walaupun tulisannya huruf hidup university ini, namun cara bacanya university. Kemudian unit juga cara bacanya ditambah y di depan, jadinya unit. Jadi kembali lagi terangkan bahwa kita melihat dari cara bacanya ya. Kalau misalnya cara bacanya walaupun dia huruf awalnya mati namun kita baca menggunakan huruf hidup, berarti kita menggunakan n di depannya. Kemudian kalau kita menulis huruf hidup di kata bendanya itu, namun kita harus menggunakan e di depan karena kita membacanya menggunakan huruf mati atau konsonan. Oke, itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Boleh mencari contoh-contoh yang lain agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Oke, bye-bye. See you next time. Tetap rajin belajar ya. Thank you.